Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas TT 4402, akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar paket Tracer. Sebelumnya, perkenalkan saya Meti Hervina dengan NIM 11012042284 bersama rekan-rekan saya, yaitu Gamara Dimas Malik dengan NIM 11012204198, serta Hari Iskandar dengan NIM 11012042227. Yang pertama, membahas terlebih dahulu mengenai topologi. Topologi merupakan struktur untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Kemudian, topologi yang kami gunakan pada pengerjaan tugas besar kali ini adalah topologi tree. Topologi ini merupakan hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star, dan pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Berikut ini adalah gambar bentuk topologi yang dipakai pada pengerjaan tugas besar kali ini. Selanjutnya, ini merupakan proses pembuatan topologi tersebut. Topologi yang digunakan membutuhkan 3 buah router, 4 buah switch, dan 8 buah PC. Antar perangkat dihubungkan dengan kabel Cooper Straight, kecuali antar router yang dihubungkan dengan kabel serial DCI, dan juga antara router dengan server dihubungkan dengan kabel Cooper Cross. Selanjutnya, mengenai IP address. Internet Protocol Address atau sering disingkat IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Panjang dari serangkaian angka ini adalah 32 bit untuk IPv4 yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP. Berikutnya, mengenai VLSM atau Variable Length Subnet Mask, yaitu adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. VLSM ini merupakan metode yang dilakukan untuk pengoptimalan pemetaan IP address terhadap user, di mana VLSM ini adalah pengembangan mekanisme subnetting dengan peningkatan terhadap kelemahan subnetting klasik. Kemudian dilanjutkan dengan subnetting VLSM sesuai dengan petunjuk. Di sini tertera kategori perangkat, yaitu yang pertama PC divisi A yang membutuhkan 64 host,
Kemudian ada PC divisi B yang membutuhkan 28 host, ada PC divisi D yang membutuhkan 16 host, dan juga ada PC divisi C yang membutuhkan 7 host. Kemudian ada router antara gedung 1 dan 2 yang membutuhkan 2 host, ada router gedung 2 dan 3 yang membutuhkan 2 host. Dan yang terakhir adalah antara server dengan router gedung 3 yang membutuhkan 2 host. Kemudian untuk prefix, usable address range, dan juga subnet mask itu berdasarkan tabel VLSM. Nah, tabel VLSM sendiri itu yang posisinya ada di bawah, itu merupakan tabel yang berada dalam kelas subnetting kelas C. Nah, di situ prefixnya dimulai dari /24 hingga /30. Nah, untuk yang pertama, di kategori perangkat PC divisi A, dibutuhkan host sebanyak 64. Oleh karena itu, kita lihat mengacu pada tabel VLSM-nya dengan usable host 62 yang terdekatnya. Nah, karena kita membutuhkan host sebanyak 64, maka akan terjadi kekurangan host untuk yang prefixnya itu adalah /26. Oleh karena itu, kita perlu mengambil satu tingkat di atasnya, yaitu prefix /25 dengan usable hostnya sebanyak 126. Nah, kenapa kita tidak mengambil prefix yang /24? Karena usable hostnya itu terlalu banyak, sehingga jika menggunakan prefix /24 akan terjadi pemborosan IP. Nah, oleh karena itu ditentukanlah prefixnya itu adalah /25 untuk PC divisi A. Kemudian subnet masknya sudah ada dalam tabel VLSM tersebut, yaitu 255.255.255.128. Kemudian pada soal sudah ditentukan untuk network address-nya itu adalah 192.168.10.0. Nah, selanjutnya untuk usable address range ini merupakan usable host yang tersedia, yaitu 126 tadi. Sehingga di sini usable address range-nya itu adalah 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126. Kemudian untuk broadcast address-nya itu adalah IP terakhir, yaitu melanjutkan dari usable address range yang terakhir. Yang terakhirnya itu kan tadi titik 126. Nah, untuk broadcast address-nya ini ditambah 1, sehingga menjadi 192.168.10.127. Kemudian untuk PC divisi B, secara teknikal, untuk perhitungannya sama dengan PC divisi A. Nah, di sini PC divisi B membutuhkan 28 host. Oleh karena itu, berdasarkan tabel, prefix yang dibutuhkannya itu adalah prefix /27. Kemudian untuk subnet masknya adalah 255.255.255.224. Kemudian untuk network address-nya ini adalah melanjutkan dari IP yang di network sebelumnya. Di network sebelumnya untuk IP terakhirnya itu adalah titik 127. Maka dari itu untuk network address divisi B akan menjadi 192.168.10.128. Kemudian untuk usable address range-nya itu berdasarkan tabel /27 itu memiliki usable host sebanyak 30. Maka dari itu usable address range pada PC divisi B itu ada 30 host, yaitu dari 129 hingga 158. Kemudian untuk broadcast address-nya itu adalah IP terakhir dari network tersebut, yaitu 192.168.10.159. Selanjutnya PC divisi D. Divisi D membutuhkan sebanyak 16 host, maka dari itu prefix yang dibutuhkan adalah /27. Nah, sama dengan PC divisi B,
untuk subnet masknya adalah 255.255.255.224. Kemudian untuk network address-nya ini melanjutkan dari IP terakhir di network sebelumnya, sehingga menjadi 192.168.10.160. Selanjutnya untuk usable address range, itu merupakan jumlah host yang tersedia berdasarkan prefixnya tadi. Nah, tadi kan /27 itu memiliki usable host sebanyak 30. Maka dari itu, usable address range pada PC divisi D sebanyak 30, yaitu dari 192.168.10.161 hingga 192.168.10.190. Kemudian untuk broadcast address-nya, yaitu 192.168.10.191. Selanjutnya untuk PC divisi C. Nah, hostnya ini memiliki 7 host yang dibutuhkan. Nah, usable host yang terdekatnya itu adalah 14 dengan prefix /28. Nah, subnet masknya itu menjadi 255.255.255.240. Kemudian network address-nya itu adalah kelanjutan dari IP terakhir network sebelumnya. Sehingga network address yang ada di PC divisi C yaitu adalah 192.168.10.192. Kemudian untuk usable address range-nya itu merupakan jumlah host usable yang tersedianya. Nah, berdasarkan prefixnya tadi yaitu /28, terdapat usable host-nya sebanyak 14. Sehingga usable address range pada PC divisi C yaitu adalah 192.168.10.193 sampai 192.168.10.206. Selanjutnya untuk broadcast address-nya itu adalah IP terakhir dari network tersebut, yaitu 192.168.10.207. Kemudian untuk perangkat router gedung 1 dan 2 itu dibutuhkan 2 host, sehingga prefixnya itu adalah 30/30. Dengan subnet masknya adalah 255.255.255.252. Dengan network address-nya melanjutkan dari network sebelumnya, sehingga menjadi 192.168.10.208. Kemudian untuk usable address range itu tersedia 2 host. Nah, sehingga usable address range-nya menjadi 192.168.10.209 sampai 192.168.10.210. Kemudian untuk broadcast address-nya merupakan IP terakhir dari network tersebut, yaitu 192.168.10.211. Kemudian untuk router gedung 2 dan 3 dibutuhkan host sebanyak 2 host, sehingga prefix yang dibutuhkan adalah /30 dengan subnet mask 255.255.255.252. Nah, untuk network address-nya juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu melanjutkan dari IP terakhir network sebelumnya, yaitu sehingga menjadi 192.168.10.212. Kemudian untuk usable address range-nya merupakan usable host dari prefix-nya yang telah dipilih. Nah, tadi kan /30, maka usable host yang tersedianya itu adalah 2 host. Sehingga usable address range-nya itu menjadi 192.168.10.213 sampai 192.168.10.214. Kemudian untuk broadcast address-nya ini merupakan IP terakhir dari network tersebut, yaitu 192.168.10.215. Kemudian yang terakhir, yaitu perangkat server dan router gedung 3. Itu membutuhkan 2 host, sehingga prefixnya sama seperti tadi, yaitu /30 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian untuk network address-nya itu melanjutkan dari IP terakhir di network sebelumnya, yaitu 192.168.10.216.
Dan juga usable address range-nya itu tersedia sebanyak 2 host, sehingga menjadi 192.168.10.217 sampai 192.168.10.218. Kemudian untuk broadcast address dari network tersebut adalah 192.168.10.219. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan setiap PC. Yang pertama, untuk PC 0, IP address-nya adalah 192.168.10.1, kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.128, lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.10.3, dan terakhir, untuk DNS servernya adalah 192.168.10.217. Kemudian, untuk konfigurasi kedua adalah PC1 yang memiliki IP address 192.168.10.2. Kemudian, untuk subnet mask, default gateway, dan DNS servernya adalah sama dengan PC0. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan PC2. IP address yang dimiliki oleh PC2 adalah 192.168.10.129. Kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.224. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.10.131. Dan terakhir untuk DNS servernya adalah 192.168.10.217. Selanjutnya, untuk konfigurasi keempat adalah PC3 yang memiliki IP address 192.168.10.130. Kemudian subnet mask, default gateway, dan DNS servernya adalah dia sama dengan PC2. Kemudian, PC4 dikonfigurasikan dengan IP address 192.168.10.193. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.240. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.10.195. Dan terakhir, untuk DNS servernya adalah sama seperti sebelumnya, yaitu adalah 192.168.10.217. Kemudian untuk konfigurasi ke-6 adalah PC5 yang memiliki IP address 192.168.10.194. Lalu untuk subnet mask, default gateway, dan DNS servernya sama dengan PC4. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan PC6. IP address-nya adalah 192.168.10.161. Kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.224. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.10.164, dan terakhir untuk DNS servernya adalah 192.168.10.217. Kemudian, untuk konfigurasi terakhir adalah PC7 yang memiliki IP address 192.168.10.192. Lalu subnet mask, default gateway, dan DNS servernya sama dengan PC6. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi router 0 terlebih dahulu. Dengan langkah-langkah, yakni kita melakukan konfigurasi pada interface-nya terlebih dahulu dengan memasukkan IP configuration dan subnet mask-nya. Untuk IP configuration dan subnet mask itu disesuaikan dengan tabel subnetting yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian setelah diisi IP configuration dan subnet mask-nya, jangan lupa untuk
interface-nya kita aktifkan port statusnya. Nah, kemudian di sini kita mengatur kabel serial yang terhubung antar router dengan cara masukkan IP configuration dari routernya dan masukkan subnet mask-nya. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi static routernya. Di sini kita masukkan alamat network-nya dari router 0, kemudian masukkan subnet mask-nya, dan masukkan IP next hop-nya. Kemudian ditambah. Dan ini akan dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan jumlah dari jalur yang dituju oleh router 0 ini. Dan di sini terdapat 3 next address yang dituju oleh router 0. Setelah router 0 dikonfigurasi, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 1 dengan langkah-langkah yang sama. Sini kita akan mengkonfigurasi interface-nya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya akan dilakukan konfigurasi pada routing static-nya atau static routes-nya. Dengan cara memasukkan IP configuration, subnet mask, dan next hop sesuai dengan tabel subnetting yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi router terakhir, ini router 2, dengan langkah-langkah yang sama seperti konfigurasi pada router-router sebelumnya. Kita akan mengatur port interface-nya terlebih dahulu dengan cara memasukkan IP address-nya dan subnet mask sesuai dengan tabel hasil subnetting. Kemudian setelah itu kita aktifkan port statusnya menjadi on. Kemudian setelah interface-nya diatur, kita akan mengatur routing static-nya dengan cara memasukkan network address, kemudian subnet mask, dan next hop yang dituju. Untuk pengisiannya disesuaikan dengan tabel hasil subnetting yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini dilakukan konfigurasi pada server. Untuk langkah-langkahnya, tahap pertama kita membuka servernya terlebih dahulu, kemudian masuk ke desktop dan klik IP configuration. Di sini kita memasukkan IP address dari server yang sudah kita tentukan pada subnetting table. Di sini kita masukkan IP-nya yakni 192.168.10.217. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya sesuai dengan hasil perhitungan subnetting yang telah kita lakukan. Kemudian untuk default gateway-nya kita menggunakan usable
IP range pada subnetting yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu service. Di sini kita mengaktifkan HTTP-nya terlebih dahulu dan HTTPS-nya. Kemudian kita menuju DNS. Nah, di sini kita masukkan nama domain dari kelompok yang kita inginkan, yakni nama domain dari kelompok kami, yakni kelompok9.com. Kemudian untuk address-nya sendiri, kita masukkan sesuai dengan IP yang tadi, yakni 192.168.10.217. Kemudian kita tambahkan dengan cara klik add. Dan setelah itu, kita akan memasukkan IP DNS servernya yang sudah kita tentukan tadi, yakni 192.168.10.217. Dan ini adalah alamat DNS servernya. Dan setelah itu kita sudah berhasil mengkonfigurasi server kita. Selanjutnya, kami akan melakukan cek connectivity dengan cara melakukan ping pada setiap end device pada topologi yang kami buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari ping. Ping merupakan singkatan dari paket Internet Network Grouper. Dan secara sederhana, ping adalah perintah untuk mengecek status dan keberadaan host dalam sebuah jaringan internet, dan juga untuk mengecek seberapa cepat koneksi jaringan internet kita. Di sini dilakukan simulasi ping dari divisi A ke divisi B, C, D, dan ke server. Di sini untuk ping dari divisi B, kami melakukannya melalui command prompt. Di sini kita bisa lihat hasilnya sudah terlihat. Di sini ada 4 paket data yang dikirimkan dan diterima semua oleh PC divisi B. Kemudian, dan untuk mempersingkat waktu, kami melakukan tes ping selanjutnya dengan menggunakan fitur simple add simple PDU. Nah, di sini terlihat pada tabel di bawah bahwa statusnya adalah successful. Kemudian sini dilakukan ping dari PC divisi A menuju server dan statusnya bersifat successful, alias tes ping yang dilakukan berjalan dengan baik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil dari ping yang dilakukan dari divisi A ke divisi B dan divisi A ke divisi C di sini sama-sama berjalan sukses, artinya tidak ada paket loss yang terdeteksi pada saat melakukan tes ping ini. Di sini dari 4 data yang dikirim, 4 paket yang dikirim, itu diterima semua oleh divisi B dan divisi C. Dan itu artinya ping yang dilakukan berjalan dengan baik, dan dari divisi A ke divisi B dan divisi A ke divisi C itu mempunyai koneksi yang bagus. Sedangkan untuk hasil dari proses ping yang dilakukan dari divisi A ke divisi D dan dari divisi A ke server, hasilnya berjalan lancar, artinya tidak ada paket loss yang terdeteksi pada saat melakukan ping. Dan di sini dari 4 paket data yang dikirimkan, di mana diterima semua oleh PC dari divisi D dan dari server. Sehingga ini membuktikan bahwa dari divisi A ke divisi D maupun ke server itu terkoneksi dengan lancar. Nah, di sini dilakukan simulasi ping dari divisi B ke divisi A, C, D, dan ke server. Di sini kita bisa melakukannya dengan melalui command prompt, dengan cara kita menuliskan ping kemudian spasi IP server dari PC yang kita tuju, dan di sini terlihat hasil dari pingnya. Kemudian untuk lebih memudahkan lagi, kita bisa menggunakan fitur add simple PDU untuk melakukan tes ping antar PC. Dan di sini terlihat bahwa dari divisi B ke divisi A, C, D maupun ke server itu adalah statusnya successful semua. Kemudian hal ini menandakan bahwasanya dari PC-PC yang ada di divisi B itu sudah terkoneksi dengan
PC-PC yang ada di divisi A, divisi C, divisi D, dan di server. Dan inilah hasil dari testing yang dilakukan dari divisi B ke divisi A dan dari divisi B ke divisi C. Di sini terlihat bahwa testing yang dilakukan berjalan dengan lancar karena tidak adanya paket loss yang terdeteksi dari ping yang dilakukan. Dan semua paket yang dikirimkan sudah diterima oleh PC dari divisi A maupun PC dari divisi C. Kemudian inilah hasil dari proses ping yang dilakukan dari divisi B ke divisi D dan dari divisi B ke server. Di sini terlihat bahwa proses ping yang dilakukan berjalan dengan lancar karena tidak adanya paket loss yang terdeteksi pada saat melakukan proses ping ini. Di sini dari 4 paket yang dikirimkan ke divisi D maupun ke server itu diterima semua. Sehingga hal ini membuktikan bahwasanya dari divisi B ke divisi D maupun ke server sudah terkoneksi dengan lancar. Nah, di sini kita melakukan ping dari divisi C ke divisi A. Yang pertama kita membuka command prompt terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ping spasi IP address dari PC di divisi A, kemudian enter dan muncullah hasil ping dari divisi C ke divisi A. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan add simple PDU untuk melakukan tes ping dari divisi C ke divisi B, kemudian dari divisi C ke divisi D, dan dari divisi C ke server. Dan terlihat bahwa hasilnya successful semua. Ini menunjukkan bahwa dari PC divisi C berhasil terkoneksi ke semua divisi termasuk ke server. Nah, di sini terlihat hasil dari tes ping yang dilakukan dari PC divisi C ke divisi A dan divisi B. Di sini terlihat bahwa paket yang diterima itu ada 4, yakni dari divisi A maupun dari divisi B. Kemudian tidak ada paket loss, yakni 0%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa tes ping yang dilakukan itu berhasil dan dari PC divisi C ke divisi A dan divisi B itu terkoneksi dengan sempurna. Kemudian ini adalah hasil dari tes ping yang dilakukan dari divisi C ke divisi D, kemudian dari divisi C ke server. Di sini terlihat bahwa paket yang dikirim setiap melakukan tes ping itu ada 4 paket. Kemudian ini paket yang diterima yakni ada 4 dari divisi D maupun dari servernya, sehingga ini menunjukkan bahwa semua paket yang dikirim itu diterima dan tidak ada paket loss dari testing yang dilakukan ke divisi D maupun ke server ini, sehingga ini menunjukkan bahwasanya testing yang dilakukan berhasil dan dari PC divisi C bisa terkoneksi dengan sempurna ke divisi D dan ke server. Kemudian di sini kami melakukan testing dari PC divisi D ke semua divisi. Dan di sini kami membuka command prompt terlebih dahulu untuk mengecek ping ke divisi B. Dan di sini kita memasukkan IP dari PC divisi B dan muncul hasil testingnya, yakni diterima semua. Kemudian di sini untuk mempersingkat waktu kami menggunakan fitur add simple PDU untuk melakukan testing lainnya ke divisi A, divisi C, dan ke server. Dan di sini terlihat bahwa hasilnya successful semua dari semua divisi yang dilakukan testing, dan ini menunjukkan bahwa testing yang dilakukan berhasil dan dari divisi D ke semua PC di divisi A, B, C, dan ke server itu bisa terkoneksi dengan sempurna. Dan inilah hasil dari testing yang dilakukan dari divisi D ke divisi A dan ke divisi B. Inilah hasil dari ping yang dilakukan dari divisi D ke divisi C dan ke server. Nah, selanjutnya kami akan mencoba mengakses web server dari setiap PC yang ada di gedung 1 maupun gedung 2. Namun sebelumnya, apa sih web server? Jadi, web server adalah sebuah software atau perangkat lunak
yang memberikan layanan berupa data, di mana web server berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser seperti Chrome dan Firefox. Dan selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Untuk mengakses server domain, klik PC yang ingin mengakses. Kemudian klik desktop, lalu pilih web browser. Setelah itu, ketik kelompok9.com, maka akan tampil web server yang telah dibuat. Dan berikut ini merupakan web browser dari nama domain yang telah dibuat sebelumnya. Di sini dilakukan akses web server dari PC di PC C dengan cara mengklik icon PC-nya, kemudian ke desktop, kemudian pilih web browser, dan kita masukkan alamat domain dari kelompok kami, yakni kelompok9.com, dan klik Go. Dan ini ada tampilan dari website kelompok kami, yakni kelompok9.com, di mana berisi anggota kelompok 9 beserta NIM-nya, dan hal ini membuktikan bahwa dari PC di PC C berhasil mengakses web servernya. Kemudian di sini dilakukan akses web browser dari divisi D dengan langkah-langkah yang sama, yakni kita masukkan alamat domain dari kelompok kami, yakni kelompok9.com, kemudian klik Go, dan muncullah tampilan dari halaman website kami. Ini adalah tampilan dari halaman website kami, yakni kelompok9.com. Di sini berisi nama anggota kelompok beserta NIM-nya dan ucapan terima kasih juga sudah mengakses website ini. Dan ini membuktikan bahwa PC dari divisi D sudah berhasil mengakses web servernya. Oke, selanjutnya routing table di router gedung 1. Nah, untuk video yang di sebelah kiri, ini merupakan cuplikan demo untuk mendapatkan tabel routing di router gedung 1. Nah, pertama klik router, kemudian masuk ke CLI router. Setelah itu, enable router, kemudian masukkan command show IP route. Nah, setelah itu, tabel routing akan muncul. Nah, jadi table routing ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada codes, area, dan daftar rute. Nah, untuk bagian kode, terdapat keseluruhan simbol beserta artinya. Jadi di situ ada C, L, S, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contohnya, nah di sini kita bisa lihat di bagian bawah terdapat 3 kode, bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Nah, di bagian bawah ini atau yang daftar rute, di situ ada 3 kode, yaitu C, L, dan S dalam routing table-nya. Nah, di bagian rute ini kita bisa lihat bahwa
terdapat 10 subnet dan 5 mask. Nah, untuk kode-kode yang tadi, nah di sini kan ada C. Nah, C itu dia mengartikan directly connected. Nah, jadi dia akan mengidentifikasi jaringan yang terhubung langsung dan langsung terkoneksi dengan jaringan secara otomatis ketika interface-nya itu dikonfigurasi dengan alamat IP yang diaktifkan. Kemudian selanjutnya ada L. Nah, L ini merupakan lokal, kependekan dari lokal. Nah, jadi dia itu akan mengidentifikasi bahwa ini adalah rute local link. Nah, jadi rute local link ini secara otomatis dibuat ketika interface dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Kemudian di sini ada juga kode S. Nah, kode S ini dia akan mengidentifikasi bahwa jalur secara manual itu diciptakan oleh administrator untuk mencapai jaringan tertentu. Dan hal ini dia dikenal sebagai rute statis. Jadi S ini juga merupakan kependekan kode, yaitu dengan yang artinya itu adalah statis. Selanjutnya untuk routing table di router gedung 2 itu kurang lebih sama seperti routing table di router gedung 1. Nah, untuk yang sebelah kiri ini merupakan cuplikan demo untuk mendapatkan table routingnya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita klik terlebih dahulu routernya, kemudian masuk ke CLI router, setelah itu enable router dan masukkan command show IP route. Nah, setelah itu tabel routing akan muncul. Nah, jadi tabel routing sendiri dia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang codes, area, dan daftar rutenya. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk di daftar rute, dia terdapat beberapa kode. Kodenya ada 3, yaitu ada S, C, dan L. Nah, untuk yang S, dia itu akan mengidentifikasikan bahwa singkatnya itu adalah rute statis. Jadi dia itu jalur yang secara manual diciptakan oleh administrator untuk mencapai jaringan tertentu. Nah, kemudian di situ ada C. Nah, C ini dia mengartikan sebagai directly connected. Dia terhubung secara langsung. Nah, jadi dia itu akan langsung terkoneksi dengan jaringan secara otomatis dan dia itu dibuat ketika interface itu dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Kemudian untuk yang L ini adalah lokal. Dia itu akan mengidentifikasi bahwa ini adalah rute local link. Rute local link ini secara otomatis dibuat ketika interface itu dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Dan terakhir, untuk routing table di router gedung 3, di sebelah kiri ini merupakan cuplikan dari demo untuk mendapatkan routing table. Jadi yang pertama, diklik terlebih dahulu routernya, kemudian cari CLI router, dan enable router tersebut. Kemudian masukkan command show IP route. Nah, setelah itu table routing table akan muncul. Nah, seperti di router-router yang sebelumnya, dia terdiri dari beberapa bagian, dan bisa kita lihat di bagian daftar rute yang paling bawah ini, dia di sini terdapat 10 subnet dan 5 mask. Nah, untuk kode-kodenya sendiri, sama seperti dengan router-router yang sebelumnya, dia terdapat 3 kode, yaitu adalah S, C, dan L. Nah, untuk S ini dia dikenal sebagai rute statis. Nah, jadi dia akan mengidentifikasi bahwa jalur secara manual diciptakan oleh administrator untuk mencapai jaringan tertentu. Kemudian untuk kode C, C ini mengartikan directly connected. Nah, directly connected ini dia akan mengidentifikasi jaringan yang terhubung secara langsung. Nah, jadi dia langsung terkoneksi dengan jaringan dan secara otomatis dibuat ketika interface ini dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Lalu yang terakhir, kode L ini, dia berarti mengartikan lokal. Nah, jadi dia ini akan mengidentifikasi bahwa ini adalah rute local link, dan rute local link ini secara otomatis dibuat ketika interface dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Selanjutnya, saya akan melakukan demo untuk menampilkan MAC address table pada setiap switch. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi dari MAC address.
MAC address atau Media Access Control Address adalah sebuah alamat jaringan yang berada pada lapisan data link layer pada lapisan model OSI. Alamat ini berisi kode unik yang diberikan untuk tiap bagian dari perangkat keras jaringan komputer yang terhubung pada jaringan internet. Nah, di sini kita akan melakukan show MAC address table pada switch 0 di gedung 1 dengan langkah-langkah kita buka terlebih dahulu tab CLI, kemudian kita masukkan command enable dan show MAC address table, dan muncullah MAC address pada switch 0 ini, di mana ada 3 MAC address dengan portnya, yakni FA1/1, FA2/1, dan FA0/1. Kemudian di sini kita lanjut untuk menampilkan show MAC address pada switch 1 di gedung 1 ini. Dengan langkah-langkah yang sama, yakni kita enable terlebih dahulu, kemudian show MAC address table, kemudian di enter, dan ini adalah hasil MAC address pada switch 1 dengan ports, yakni FA2/1 yang terhubung ke router 0 dan FA1/1 dan 0/1. Dan begitu pula di switch yang kedua, yakni dengan langkah-langkah yang sama kita enable terlebih dahulu, dan kemudian show MAC address table, dan selanjutnya di enter. Dan di sini ada 3 MAC address juga dengan tipe, yakni dynamic, dan portsnya FA0/1, FA2/1 yang terhubung ke router 0, dan FA1/1 yang terhubung ke PC 5. Dan ini adalah hasil dari proses show MAC address table di switch gedung 1 setelah melakukan proses ping. Di sini di switch 0 terdapat 3 MAC address dengan tipe dynamic. Kemudian di sini ada port FA1/1 dan FA0/1 yang terhubung ke PC yang ada di divisi A, dan port FA2/1 yang ada di switch ini terhubung ke router 0. Kemudian begitu juga di switch 1, di sini ada 3 MAC address dengan tipe dynamic. Di sini ada 3 port juga, di mana port FA2/1 terhubung ke router 0, kemudian ada port FA1/1 dan FA0/1 terhubung ke PC yang ada di divisi B. Kemudian di switch 2 terdapat 3 alamat MAC address juga dengan tipe dynamic, dan di sini ada port FA2/1 yang terhubung ke router 0 juga seperti switch yang lainnya. Kemudian di sini ada port FA0/1 dan FA1/1 yang terhubung ke PC yang ada di divisi C. Dengan langkah-langkah yang sama, kita melakukan show MAC address table di switch 3 yang ada di gedung 2. Di sini kita enable terlebih dahulu switch-nya, kemudian masukkan command show MAC address table pada tab CLI, dan di sini muncul MAC address dari switch 3 ini. Di sini ada 3 port, yakni FA0/1, FA1/1, dan FA2/1. Kemudian ini adalah hasil dari proses show MAC address table di switch gedung 2 setelah dilakukan proses ping. Nah, di sini terdapat 3 alamat MAC address dengan tipe dynamic, dan kemudian ada 3 port yang terhubung dari switch yang ada di gedung 2 ini, yang dimana port FA0/1 itu terhubung ke PC yang ada di divisi D. Begitu juga dengan FA1/1. Kemudian port FA2/1 ini terhubung ke router 1 yang ada di gedung 2 ini.